فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya tulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di mana barakallahu fikum kita masih dalam inti dari kitab ini, yang merupakan maksud dan tujuan utama penulis menggoreskan penanya di lembaran-lembaran putih beliau, yaitu adabun fil qiraah, adab-adab saat membaca Al-Quran. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Walayatin larriya lil ikrami min fi'li أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. Fasal tentang hukum-hukum yang berharga, hukum-hukum yang memiliki nilai tinggi berkaitan dengan bacaan di waktu salat. Ubaligu fi ikhtisariha, aku akan bersungguh-sungguh dalam meringkasnya. Fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang tenar dalam buku-buku fikih. Artinya yang mau panjang lebar dan melihat dalil-dalilnya secara luas, kembali ke buku fikih. Adapun di sini beliau hanya menyebutkan adab dengan seringkas-ringkas yang dia bisa. Nah, kata beliau, minha, di antara adab tersebut atau hukum tersebut, annahu tajibul qira'atu fi shalatil mafruḍah bi ijma'il ulama. Bahwasanya wajib membaca di waktu salat wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله وجماهير العلماء. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad dan mayoritas para ulama mengatakan tata'ayyanu qira'atul Fatihah fi kulli rak'ah, wajib membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Ini pendapatnya apa? Jumhurul ulama. Dengan artian di sana ada khilaf bahwasanya tidak wajib baca Al-Fatihah. Nah, dan yang rajih qaulul jumhur, pendapat jumhur. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Baca sini.
Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa jamaah, berkata Abu Hanifah dan sekelompok lainnya, la tatayyanul Fatihatu abada. Tidak wajib membaca Al-Fatihah sama sekali. Wala tajibul qira'atu fi rak'atayn al-ukhrayayn, dan tidak wajib membaca apapun pada dua rakaat terakhir. Ini ucapannya Abu Hanifah. Was-shawabu al-awwal, dan pendapat yang benar yang pertama berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Baik itu seorang makmum ataukah imam. Baik dia sebagai makmum ataukah sebagai imam atau orang yang salat sendiri, maka membaca Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat berdasarkan hadis. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza kana lahul imam fa qira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang punya imam, maka bacaan imamnya adalah bacaan untuknya, maka itu adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa dipertentangkan dengan hadis yang sahih tadi. Tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang mengimbangi hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, sehingga barakallahu fikum, pendapatnya Abu Hanifah lemah. Dan pendapat jumhur yang kuat bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib, bahkan itu adalah syarat atau itu adalah rukun salat. Kapan seseorang tidak membacanya, maka tidak sah salatnya. Nah, atau batal salatnya, lebih tepat. Faqad tadhaharat alaihi adillatu minas sunnah, dan telah nampak atas pendapat ini dalil-dalil dari sunnah. Wa yakfi min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, dan cukup tentang hal ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak sah suatu salat yang tidak dibaca padanya ummul Qur'an, itu Al-Fatihah. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح. Dan para ulama sepakat, artinya di sana tidak ada silang pendapat. Para ulama sepakat tentang dianjurkannya membaca surat setelah Al-Fatihah pada kedua rakaat salat subuh. Artinya kalau sekiranya seorang salat subuh hanya membaca Al-Fatihah rakaat pertama, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Naik rakaat kedua, Al-Fatihah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sah salatnya. Karena yang menjadi rukun salat apa? Al-Fatihah saja. Sekiranya barakallahu fikum hanya baca Al-Fatihah, tidak baca surat yang lainnya, sah. Tapi kita katakan kurang pahalanya. Karena dia meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang senantiasa Nabi alaihi salatu wasallam laksanakan, membaca selain surat Al-Fatihah. Baik, wal ulayain min baqi shalawat, demikian juga dua rakaat pertama dari salat-salat yang lainnya. Waqtalatu fi istihbabiha fi tsalitsati wal rabi'ati. Tapi para ulama berselisih tentang apakah dianjurkan membaca selain surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Di rakaat salat zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah dianjurkan juga membaca selain surat Al-Fatihah? Walisy-Syafi'i rahimahullahu fiha qaulan. Adapun Imam Syafi'i dalam hal ini, dalam permasalahan ini punya dua pendapat. Al-jadidu annaha tustahab wal qadim annahu la tustahab. Pendapat barunya hal itu dianjurkan. Pendapat lamanya tidak dianjurkan. Artinya barakallahu fikum, pada rakaat ketiga keempat salat zuhur cukup Al-Fatihah. Tidak perlu tambahan. Tapi rakaat pertama keduanya ditambah dengan selain itu. Nah, pada salat maghrib cukup Al-Fatihah pada rakaat ketiga. Pada salat isya cukup Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, ini barakallahu fikum yang mengatakan tidak dianjurkan. Dan pendapat
Yang pertama dari Asy-Syafi'i, pendapat barunya bahwasanya juga dianjurkan. Jelas di sini dua pendapat. Baik. Qala ashabuna, ashab kami yaitu Syafi'iyah berkata, wa idza qulna tustahab fala khilafa annahu yustahabbu an takuna aqall min al-qira'ati fil ulayain. Sekiranya kita katakan membaca selain surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat itu dianjurkan, maka tidak diperselisihkan bahwasanya dianjurkan untuk bacaan itu lebih pendek dibandingkan bacaan pada dua rakaat pertama. Lebih pendek dibandingkan dua rakaat pertama. Rakaat pertama, kedua, barakallahu fikum baca contohnya rakaat pertamanya Sabbihisma, rakaat keduanya Hal Ataka. Maka rakaat ketiga dan keempatnya tidak boleh lebih panjang dari dua rakaat pertama. Bagi orang yang menganggap dianjurkan baca selain Al-Fatihah. Qalu wa takunu al-qira'atu fi ats-tsalitsati war-rabi'ati sawa. Mereka mengatakan bacaan pada rakaat ketiga dan keempat juga harus sama. Yaitu panjangnya sama. Rakaat ketiga dan keempat panjangnya sama. Wa hal yutawwilu al-ula 'ala ats-tsaniyah? Apakah kemudian barakallahu fikum sebelumnya yang rajih dalam kasus terakhir yang kita sebutkan, apakah dianjurkan membaca selain surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat? Yang rajih tidak dianjurkan. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang sabit tentang hal tersebut. Di antaranya hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, "Utawwilu fil ula wa uqassiru fis tsaniyah." Saya melaksanakan salat Isya mengimami mereka, saya panjangkan salat rakaat pertama dan saya pendekkan rakaat kedua. Artinya setelah itu lebih pendek lagi. Hanya membaca Al-Fatihah. Nah. Kemudian barakallahu fikum, pembahasan berikutnya, wa hal yutawwilul ula 'ala tsaniyah? Apakah dia memanjangkan bacaan pertamanya dibandingkan bacaan yang kedua? Fihi wajahan, dalam masalah ini ada dua pendapat. Asahhuhuma 'inda jumhuri ashabina annahu la yutawwil. Yang paling sahih di sisi jumhur ashabuna, bukan jumhur ulama, tapi ashabuna, artinya mayoritas Syafi'iyah saja. Dia hanya membahas lingkupan kecil. Dari kalangan ulama ada Hanabilah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Hanbali, Hanafiyah. Baik. Beliau barakallahu fikum hanya membahas Syafi'iyah saja. Jumhur Syafi'iyah mengatakan tidak dia panjangkan yang pertama. Artinya dia samakan rakaat pertama dengan rakaat keduanya. Wasani, pendapat kedua, wa huwa sahih indal muhaqqiqin annahu yutawwil. Dan ini adalah pendapat yang benar bagi orang-orang yang betul-betul berusaha mencari yang benar, bahwasanya dia panjangkan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Wa huwa al-mukhtar, dan inilah pendapat yang dipilih. Lil hadits sahih, berdasarkan hadits yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fis tsaniyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memanjangkan bacaannya pada rakaat pertama tidak seperti yang ia panjangkan pada yang kedua. Artinya yang pertama lebih panjang. Wa faidatuhu ayyudrikal mutaakhir raka'atal ula, dan maksud faidah Nabi alaihi salatu wassalam lebih memanjangkan bacaan pertamanya agar orang-orang yang terlambat bisa mendapatkan rakaat pertama. Oleh karena itu Nabi lebih panjangkan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Kenapa? Supaya yang masih telat, yang masih di jalan bisa juga mendapatkan rakaat pertama sehingga dia tidak terlambat, dan itu lebih afdal. Nah, tapi kalau sudah panjang-panjang ternyata tunggu sampai terlambat, itu keliru. Sahih. Nanti ruku dulu berdatang, tinggal di masjid. Duduk di masjid, santai-santai sambil menyapu, sambil ini, sambil itu. Pas ruku baru masuk. Ini bukan sesuatu yang dimaklumi dan juga dimaafkan. Tapi ini adalah suatu penyakit. Harus diobati. Sahih. Penyakit. Karena sekiranya barakallahu fikum itu bukan penyakit, maka niscaya dia akan senang dengan ibadah.
Dan ibadah yang paling Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai adalah salat. Nabi mengatakan, "Arihna biha ya Bilal." Tenangkan jiwa kami wahai Bilal dengan salat. Kata Nabi, agar Bilal mengumandangkan adzan supaya Nabi bisa masuk melaksanakan ibadah salat. Sekiranya ibadah salat adalah ibadah biasa-biasa saja, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mewajibkan bagi kaum muslimin di kali pertama mewajibkannya sebanyak 50 kali. 50 kali saking cintanya Allah dengan salat. Makanya dia menjadi amalan fisik yang paling utama dari Islam dan dijadikan sebagai rukun kedua. Apa itu? Iqamis shalah. Oleh karena itu barakallahu fikum, yang bermalas-malasan untuk mendatangi pelaksanaan salat tidak lain kecuali ada penyakitnya. Dan khawatir jangan sampai dirawat penyakitnya bisa menjadi nifaq. Sahih. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Allah tentang orang-orang munafik, apabila mereka ingin melaksanakan salat, mereka bermalas-malasan. Allahumma shalli. Wa faidatuhu, faidah Nabi memanjangkan rakaat pertama dan rakaat keduanya, ayudrikal mutaakhir rakaatal ula, agar orang yang belakangan bisa mendapati rakaat yang pertama. Wallahu a'lam. Nah, dan sudah ada barakallahu fikum masalah yang akan beliau sebutkan berkaitan dengan al-masbuq, orang yang terlewatkan 1-2 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.